Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita baca doa belajar terlebih dahulu. Dimulai. Hari ini kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Kalian sudah belajar menyajikan teks diskusi belum di sekolah? Sudah. Apa aja langkah-langkah menulis teks diskusi? 1. Menentukan topik perdebatan atau isu. 2. Menentukan tujuan. 3. Mencari informasi. 4. Menyusun kerangka teks. 5. Mengembangkan kerangka. 6. Merevisi atau menyunting teks diskusi. Ya, itu benar. Nah, aku mau menjelaskan langkah-langkah menulis teks diskusi. Yang pertama itu ada tentukan topik diskusi. Kalian ini menentukan topik diskusi yang sedang terjadi bersifat kontroversial atau inovatif. Yang kedua itu mencari data dan informasi dari permasalahan yang kalian pilih. Di sini kalian itu temukanlah data dan informasi yang akurat terkait isu yang dipilih untuk menguatkan argumentasi yang bertolak belakang. Yang ketiga itu ada menyusun kerangka teks diskusi. Kalian pergunakanlah struktur teks diskusi. Yang keempat itu ada mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Setelah kerangka dibuat, kembangkanlah kerangka tersebut untuk menjadi sebuah teks diskusi dari beberapa paragraf yang padu satu sama lain. Untuk menulis suatu teks diskusi, kita membuatnya itu untuk menarik perhatian pembaca. Ada langkah-langkah untuk menarik perhatian pembaca. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu gunakanlah judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Judulnya itu yang bersifat menonjol atau yang sedang tren saat ini. Contoh judulnya itu kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Yang kedua itu mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Sebelum kalian membuat pendahuluan, kalian membuat pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya itu kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan rangkaian-rangkaian kalimat sehingga terbentuknya pendahuluan. Contohnya itu, apa susahnya membuang sampah dengan benar. Yang ketiga itu ada mulai pendahuluan dengan bahasa emotif. Kemarin saya sudah menjelaskan bahasa emotif itu kata untuk menarik pikiran dan perasaan pembaca sehingga pembaca terbawa emosi saat membaca teks diskusi. Contohnya itu lingkungan akan membebani jika kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Yang keempat itu ada mulai pendahuluan dengan penggunaan kata pengganti personal untuk melibatkan pembaca. Contohnya, Anda pasti sedang bercanda jika berpikir bahwa titik-titik-titik. Anda, kamu, saya, kalian itu kata ganti personal. Yang kelima itu ada mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Ketika kalian membuat paragraf pendahuluan, bentuk dan makna paragraf itu harus jelas. Contohnya itu setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Sekian dari saya. Kalian paham tidak dengan materi kali ini? Paham kan? Kalian sudah pernah membuat teks diskusi kan? Nah, aku sudah menentukan
di sini ada petunjuknya. Tolong salah satu membacakan petunjuknya. Coba bacakan petunjuknya. Ini yang perhatikan. Ya, siapa yang mau baca? Satu, jika kamu setuju atau tidak setuju, kamu bisa melihat dua sisi topik yang berbeda. Dua, pendahuluan, kamu menulis pendahuluan dengan jelas setelah pikiranmu tentang topik. Tiga, pendapat, berikan alasan atau contoh untuk menjelaskan dan meyakinkan pembaca. Empat, simpulan, suatu simpulkan pikiran utama dan komentar akhir berdasarkan pendapatmu. Nah, selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau bacakan? Ingatlah, satu, rencanakan tulisanmu sebelum dimulai. Dua, buat tulisanmu menarik untuk dibaca. Tiga, tulis kalimat dan tetap pada topik. Empat, periksa ejaan dan punktuasi yang kamu buat. Lima, gunakan kata-kata yang akan meyakinkan pembaca. Enam, mulai paragraf baru setiap memulai gagasan baru. Tujuh, periksa dan sunting tulisanmu sendiri setelah selesai. Kan di sini saya sudah menentukan judul teks diskusi. Sekarang kalian cari data dan informasi yang akurat. Yang akurat. Bebas siapa aja orangnya. Oh, banyak tuh. Iya, pendahuluan dulu. Pendahuluannya itu kalian menulis dengan pikiranmu tentang topik idola K-pop itu. Ya kan, kalian paham? Nah, argumentasinya itu alasan dan contoh untuk menjelaskan dan meyakinkan pembaca. Simpulannya dari kalian sendiri. Udah semua kan? Udah. Ayo, siapa yang mau maju? Dinda, Via, Kaisa, atau Kaina? Maraknya K-pop saat ini sudah tidak bisa dipungkiri. Mendengar kata K-pop, para penggemar pasti sangat antusias menyaksikannya. Tetapi apakah kita boleh mengidolakan K-pop? Apa pantas untuk digemari? K-pop banyak membawa dampak positif bagi penggemarnya. Salah satunya, kita bisa belajar bagaimana membuat musik yang enak didengar, bisa mempelajari bahasa Korea melalui variety show dan drama, bisa menjadi seseorang yang loyal, dan mempelajari fashion serta style yang dipakai oleh artis. Banyak dampak positif yang dapat diambil, namun menyukai atau menggemari K-pop juga ada dampak negatif. Contohnya, seorang K-popers bisa menjadi fanatik terhadap idolnya dan cenderung tidak menghargai idol lainnya. Dampak lainnya, seorang K-popers jadi lebih boros, melupakan tugas dan tanggung jawab. Simpulannya, untuk menangkal dampak negatif dari mengidolakan K-pop, jadilah seorang penggemar yang bijaksana. Boleh menyukai, tapi harus tahu batasannya. Sikap apa yang dilakukan, dan tentunya jangan meninggalkan tugas dan kewajiban karena menggemari K-pop. Kesimpulan dari pelajaran hari ini ada yang bisa disimpulkan nggak? Ada. Apa? Mengetahui dampak positif dan negatifnya. Terus bisa mencari suatu permasalahan dari cerita dan diskusi ini. Terus apa lagi? Apalagi, ayo, siapa yang mau menambahkan?
enak, Cek. Ya sudah, kalau tidak ada yang mau menambahkan, kita akhiri saja pelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah datang di homeschooling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan datang ke homeschooling Mbak Venia, jadi lebih enjoy, terus lebih banyak pengetahuan yang bisa diambil. Kayak buat hari ini tentang penyajian teks diskusi, terus lebih mengisi waktu dengan belajar, jadi lebih banyak memahami.